Chapter 9-10. Adegan ini terjadi terlalu cepat, si Lei diinjak oleh Su Wuzu dan berteriak lagi dan lagi. Saya mencoba melawan, tetapi saya tidak bisa bangun sama sekali. Lepaskan kakakku. Si Sen berteriak pada Su Wuzu, wajahnya berubah drastis setelah dia kehilangan akal. Oke, aku akan melepaskannya. Setelah Su Wuzu selesai berbicara, dia menginjak lagi kepala si Lei. Dia menginjak kepalanya dengan keras. Kepala si Lei diinjak ke tanah, hanya menyisakan satu tubuh di tanah dengan kepalanya tertanam di tanah. Darah menyembur keluar dari dalam. Setelah Su Wuzu selesai melakukan ini, dia menggosokkan kakinya yang berdarah ke pakaiannya, menyeka darahnya, dan memandang si Sen, mengapa kamu tidak segera berterima kasih padaku karena telah memenuhi keinginannya atas nama kakak laki-laki tertuamu. Melihat si Lei, yang kepalanya jatuh ke tanah dan kemudian di Su Wuzu, yang memegang pisau panjang berdarah, si Sen merasa sangat asing. Apakah ini masih Su Wuzu pemalu yang takut melihat darah? Keganasan ini membuat hatinya bergetar. Tapi kebingungan ini hanya berlangsung sesaat, dan segera ditutupi oleh kemarahan. Aku akan membunuhmu. Si Sen dengan ganas, menghunus pisau panjang dan menebas Su Wuzu. Apakah ada cara bagi kakak untuk bertahan hidup diinjak seperti ini? Dia ingin membalaskan dendam kakaknya. Dia menebas Su Wuzu dengan pisau panjang, mendominasi dengan kejam, dan ingin membelahnya menjadi dua. Su Wuzu mencibir, melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menyapanya tanpa kepura-puraan. Kedua pisau bertabrakan, dan si Sen hanya merasakan kekuatan besar bertabrakan, seperti kemarahan sungai yang meluap, dan pisau panjang di tangannya langsung keluar. Kekuatan keras mengguncang lengannya dan menemukan suara klik, dan tulang lengannya benar-benar retak. Ini tidak mungkin. Si Sen meraung keras, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Siapa Su Wuzu? Dia terlalu jelas. Tapi sekarang, sebilah pisau menghancurkan lengannya. Dia adalah seorang pejuang di tingkat ke-6 Ki dan darah, dan dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kecil di antara generasi muda kota Linan. Tapi sekarang sudah dibuang sebagai sampah. Siapa sampah? Tapi Su Wuzu tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia berpikir untuk memotongnya dengan pisau lagi. Pisau ini, dia menggunakan bagian belakang pisau. Si Sen ingin melarikan diri, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Su Wuzu mengarahkan pisau padanya, dia bisa dengan jelas mendengar suara tulang dadanya pecah, dan pendarahan berlanjut dari mulutnya. Kamu bisa memberitahuku sekarang, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Su Wuzu bertanya pada si Sen, pisau panjang menempel di lehernya. Si Sen ketakutan oleh perasaan dingin di lehernya, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya berkata dengan cemas, ini Xie Guangping, dia ingin membunuhmu. Hasil ini sangat tidak terduga untuk Su Wuzu, Xie Guangping ingin membuat Qin King Mo gila. Apa yang terjadi dengan Lin Qingqi? Apakah itu juga dikirim oleh Xie Guangping? Su Wuzu bertanya. Tidak. Lin Qingqi dan Xie Guangping hanya bekerja sama, tujuannya bukan untuk membiarkanmu dan Qin King Mo bersama. Xie Guangping berkata bahwa Lin Qingqi memiliki tujuan lain selain tujuan ini, jadi dia tidak membunuhmu secara langsung. Tapi Xie Guangping tidak tahan lagi, itu sebabnya kami mengirim kami untuk membunuhmu secara langsung. Si Sen berkata dengan tergesa-gesa, karena takut pisaunya akan terpotong jika dia terlalu lambat. Apa tujuan lain yang dimiliki Lin Qingqi? Su Wuzu bertanya. Aku tidak tahu, Xie Guangping tidak memberitahuku. Si Sen berkata dengan cemas, tolong lepaskan aku dipaksa oleh Xie Guangping. Kakak Su, kita dulu saudara yang baik, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Tapi kamu baru saja memohon padaku untuk membunuhmu. Karena aku adalah saudara yang baik, aku harus memenuhi keinginanmu. Kata Su Wuzu kepada si Sen. Kami salah, tolong lepaskan aku. Si Sen berjuang untuk bangun, berlutut di tanah dan terus-menerus memohon. Dia menyesalinya, mengetahui bahwa Su Wuzu begitu kejam dan kuat, tidak peduli bagaimana Xie Guangping memaksa dan mengancamnya, dia tidak akan datang. Si Sen memikirkan hal ini, dan dia tiba-tiba terkejut. Jika saya ingat dengan benar, itu akan menjadi kompetisi besar segera. Selain itu, Su Wuzu juga bertaruh dengan Xie Guangping. Su Wuzu sangat kuat, dia selalu berpura-pura menjadi sampah di masa lalu, apa yang ingin dia lakukan? Si Sen tiba-tiba ingin melihat situasi kompetisi tahun ini. Apa yang akan terjadi kali ini? Betapa mengejutkannya kekuatan Su Wuzu.
Tapi jelas dia tidak punya kesempatan. Karena Su Wusu menginjak jakunnya, menghancurkan jakunnya, dan vitalitasnya perlahan menghilang dalam perjuangan bergulir yang menyesakan. Melihat dua mayat di tanah, wajah Su Wusu tenang. Orang lain akan membunuhnya, jadi dia masih ingin menjadi orang suci. Jika mereka ingin mati, biarkan mereka mati. Namun, ini sedikit aneh hari ini. Langkah besar seperti itu tidak mengejutkan siapapun. Lingkungan masih sepi, gumam Su Wusu, sambil berpikir. Apa yang harus dilakukan dengan dua mayat ini? Su Wusu melihat kedua mayat di tanah dan merasa sedikit sakit kepala. Hanya berpikir tentang membunuh, tetapi melupakan hal yang merepotkan ini. Tepat ketika Su Wusu memikirkan hal ini, dia mendengar suara centil, terkikik, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda membuang mayatnya?" Su Wusu terkejut, dia tiba-tiba melihat ke arah sumber suara, dan melihat seorang gadis muda duduk di atap. Sepasang kaki giok yang lembut dan adil berayun, kaki giok ramping, jari-jari kaki jernih, dan kehalusannya sangat halus. Meskipun tali merah diikat ke bel di pergelangan kaki, tidak ada suara selama ayunan. Ketika gadis itu melihat Su Wusu melihatnya, dia melompat turun dari atap, tubuhnya yang anggun berputar seperti tubuh ular yang seksi. Setiap gerakan gadis ini, ada pesona yang menggerakkan emosi pria itu. Sudah larut malam dan gadis itu tidak berniat untuk tidur. Su Wusu terkejut bahwa gadis ini benar-benar ada di sini. Jika aku pergi tidur, aku akan melewatkan hal yang begitu menarik. Suara gadis itu seperti kesemutan, tidak ada yang akan mengira bahwa menantu keluarga Qin, yang dimarahi sebagai ngengat sampah, akan memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Anda menyembunyikannya begitu dalam, dapatkah saya memberitahu Anda beberapa perbuatan tercela? Mata jernih gadis itu dari air musim gugur terus-menerus memandangi tubuh Su Wusu, dan wajah cantik itu tampak tersenyum. Su Wusu memutar matanya, berpikir bahwa dia memiliki perhitungan kentut. Tetapi jika dia menyuruhnya untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 dalam satu hari, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ambisimu sangat besar, katakan padaku, ambisi macam apa yang kamu miliki? Gadis itu memandang Su Wusu dengan senyum licik, wajahnya penuh kegembiraan. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain. Bisakah kamu membuang kedua mayat ini terlebih dahulu? Su Wusu mengubah topik pembicaraan. Gadis itu terkikik dan berkata, masalah kecil, Anda memberitahu saya jawabannya, dan saya akan segera menyelesaikannya untuk Anda. Anda dapat memikirkannya dengan jelas, dan jika Anda tidak memberitahu saya akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Apakah saya diancam? Su Wusu bertanya, menatap pipi indah di depannya. Gadis itu tersenyum senang, iya. Bersikaplah baik, lucu, katakan saja pada Nona Ben. Nona Ben menganggapnya menarik. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan Anda. Su Wusu berpikir sudah terlambat, apa rencananya? Dia juga ingin tahu apa rencananya. Rencana macam apa yang harus dia ciptakan? Jika saya berkata, saya tidak punya rencana, apakah Anda percaya? Tanya Su Wusu. Menurutmu apa yang harus aku percayai? Mari kita membuat asumsi. Jika ada orang yang awalnya sangat cakap, tetapi bersembunyi dan menjadi ngengat dan sampah di mulut semua orang, menurutmu apa yang ingin dilakukan orang ini? Gadis itu berkata kepada Su Wusu mengedipkan matanya. Ambisi besar, bukan orang baik, kata Su Wusu tegas. Eagle, kamu memiliki posisi yang sangat jelas pada dirimu sendiri. Gadis itu meregangkan pinggangnya, dan lekukan bagian depan dan belakang semuanya ditampilkan, menarik mata Su Wusu untuk melihat tanpa sadar. Saya berbeda, saya tidak menyembunyikannya, dan hanya ekspresi dari temperamen saya yang sebenarnya. Su Wusu berkata kepada gadis itu dengan serius, saya orang baik. Oke, pria yang baik, katakan padaku apa ambisimu? Kata gadis itu sambil tersenyum. Jika saya mengatakan bahwa saya hanya ingin makan dan minum tanpa khawatir, apakah itu ambisi untuk memiliki beberapa gadis cantik yang dapat memberi saya momok yang ideal? Su Wusu menjawab dengan suara rendah. Mata indah gadis itu menatapnya sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi penghinaan dan ketidakpercayaan ini membuat Su Wusu hanya bisa mengatakan omong kosong, oke. Sebenarnya, saya ingin mengangkat gelas dan menelan linan. Semua pria mendengarkan saya, wanita cantik memahami hati saya, dan saya memimpin jalan.
Suzu memikirkan beberapa kata kelas 2 di internet, dan membacakan sebuah kalimat dengan santai. Kamu ingin menjadi Raja Linan. Gadis itu menyipitkan matanya, seolah-olah dia bisa melihat melalui Suzu. Saya sangat lelah, saya tidak ingin menjelaskan. Suzu berkata dengan lemah, bisakah kamu membantu membuang mayatnya sekarang? Sinar api hijau muncul di jari gadis itu, dan dengan jentikan jari, api hijau jatuh ke dua mayat, dan mayat-mayat itu mulai terbakar tanpa suara. Linan agak rumit. Tidak sesederhana itu menjadi Raja Linan. Namun, saya menghargai ambisi Anda, kata gadis itu kepada Suzu. Suzu memutar matanya dan tidak menjelaskan. Tentu saja, Suzu tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan olehnya di masa depan. Kidandara, kamu dapat memiliki kekuatan 9 banteng. Dibandingkan dengan para jenius itu, kamu tidak buruk sama sekali, kata gadis itu. Suzu terkejut dengan penglihatan gadis itu, bahwa dia bisa melihat kekuatan 9 bantengnya hanya dengan satu pisau, tetapi dia juga sedikit bingung, bisakah seorang jenius mencapai 9 banteng? Gadis itu berkata, tentu saja, tingkat ke-9 dari popularitas dan darah normal umumnya adalah kekuatan 5 sapi jantan. Ketika Anda mencapai tingkat pertama dari alam Hautian, Anda hampir tidak dapat mencapai kekuatan 9 sapi jantan. 9 adalah angka yang ekstrim. Dan tentu saja hanya beberapa orang jenius yang bisa mencapainya. Orang-orang dari 100 pertunjukan. Suzu bertanya. Itu tidak benar. Orang-orang di 100 Show Rankings tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius. Mereka melanggar batas dan melampaui Jiuniu. Gadis itu menjawab. Mereka mencapai 10 pembudidaya. Suzu bertanya. Jika 9 adalah batasnya, maka 10 mewakili kesempurnaan setelah batas. Bahkan orang-orang di 100 teratas tidak dapat mencapai 10. Tidak buruk untuk dapat mencapai 9,5. Saya mendengar bahwa ada hanya bayi perempuan yang menakjubkan dari Jiange, Chen Jinghong, si idiot pedang. Kata gadis itu. Suzu berpikir dan bertanya kepada gadis itu, 9 adalah batasnya, bagaimana cara menembus batas itu? Kamu juga ingin mencoba menembus batas? Gadis itu terkikik, sangat sederhana. Pertama-tama, tubuhmu harus mampu menahan energi darah yang menembus batas. Bagi orang biasa, tubuh pelatihan tidak cukup untuk melakukan ini. Praktisi biasa, mereka hanya dapat menanggung energi darah 5 kau. Jika tubuh Anda cukup kuat, maka terus mengumpulkan energi darah, dan jika Anda mengumpulkan cukup, Anda secara alami akan dapat mematahkan pembatas. Berbicara tentang ini, gadis itu berhenti dan berkata, ini cukup, ada banyak di masa lalu, Anda dapat meningkatkan energi darah tingkat pertama, tetapi setelah tingkat ke-9, Anda bahkan mungkin tidak dapat meningkatkannya. Kekuatan 1/10 dari seekor lembu. Jika itu masalahnya, mengapa menembus batas? Tanya Suzu. Menembus batas, manfaatnya tidak terhitung. Misalnya, saat ini, jika Anda adalah Jiuniu, Anda akan dapat lebih kuat dari praktisi tingkat pertama. Dan semakin kuat darahnya, semakin kuat fondasinya. Ada juga terobosan ke alam Hautian, dan budidaya alam yang diperoleh didasarkan pada Qi. Kekuatan darah mengalir melalui 8 meridian yang luar biasa. Semakin kuat Qi dan darah Anda, semakin lebar dan keras meridian yang akan ditusuk. Jika tidak ada yang lain, manfaat ini cukup untuk membuat orang terobsesi, jawab gadis itu. Suzu memperoleh seni medis Yin Yang, yang berisi banyak pengetahuan tentang praktik, tetapi praktik khusus yang menembus batas ini tidak diperkenalkan. Bagaimanapun, seni medis Yin Yang adalah tentang mengobati penyakit, dan sistem latihan tidak terlalu lengkap. Tetapi penjelasan gadis itu dan formula medis Yin Yang menegaskan bahwa Suzu langsung tahu bahwa manfaatnya tidak ada habisnya. Kapan kamu akan mengangkat gelasmu? Mata cantik gadis itu memesona dan menawan. Suzu tertegun sejenak, tetapi dia segera merenungkan kalimat yang dia katakan, angkat gelas untuk menelan kota Linan. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri kapan harus mengangkat gelasnya, dia bertanya pada dirinya sendiri kapan dia akan merebut kota Linan. Aku menelan wall. Wanita ini tidak berpikir bahwa saya telah menyiapkan banyak cadangan di kota Linan, dia berpikir bahwa dia akan dapat merespons dengan bersulang. Saya pikir, hal semacam ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Lagi pula, ini bukan masalah sepele, kata Suzu dengan serius. Aku mengerti.
Kamu masih perlu waktu untuk tumbuh, kan? Gadis itu mengangguk. Anda tahu sial. Su Wuzu mengutuk dalam hatinya. Terkikik, meskipun sulit untuk menjadi Raja Linan karena sifat khusus Linan. Tapi, aku suka menantang hal-hal yang sulit. Gadis itu terkikik, aku bisa bekerja sama denganmu. Sudah larut, jadi ayo tidur lebih awal. Su Wuzu mengubah topik pembicaraan, kerjasama, saya hanya ingin mabuk dan berbaring di lutut wanita cantik, dan saya tidak ingin bangun dan mengendalikan dunia. Aku tidak mau tidur. Gadis itu menjawabnya dengan kata-kata Su Wuzu. Aku mengerti, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang gadis yang hatinya terluka. Itu normal untuk tidak bisa tidur. Jawab Su Wuzu kepada gadis itu. Eagle, di dunia ini, hanya aku yang bisa menyakiti hati orang lain. Tapi tidak ada orang lain yang bisa menyakiti hatiku. Kata gadis itu kepada Su Wuzu. Benarkah? Su Wuzu melirik dada gadis itu yang membuncit dan berkata, ketika aku berkata sedih, aku benar-benar sedih. Gadis itu tertegun sejenak, dan wajahnya yang cantik yang tersenyum pada awalnya menjadi dingin dengan sia-sia, dan mata yang seperti air dan menawan itu, mengalirkan hawa dingin. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliknya? Gadis itu menatap Su Wuzu. Su Wuzu tidak tahu apa maksudnya, tetapi sejak pertama kali dia melihat wanita ini, seni medis Yin yang memberitahunya bahwa hati wanita itu terluka. Karena, aku seorang dokter, aku bisa menyembuhkan trauma hatimu. Kata Su Wuzu kepada gadis itu. Gadis itu tercengang, tampaknya tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Apakah dia benar-benar melihat luka gelapku? Bisakah dia benar-benar sembuh? Gadis itu curiga bahwa luka gelap itu terluka oleh yang itu, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyembuhkannya. Jika tidak, dia sudah sembuh sejak lama. Gadis itu memikirkan hal ini, dan rasa dingin di wajahnya menghilang sepenuhnya, dan dia kembali ke sikapnya yang menawan dan menawan. Kalau begitu tolong bantu saya mengobatinya. 300 tael, kamu bisa mempertimbangkannya, kata Su Wuzu. Gadis itu menyipitkan matanya yang indah dengan senyum yang tak berkurang di wajahnya. Apakah Anda pikir saya benar-benar percaya Anda tidak dapat menyembuhkannya? Tetapi saya hanya ingin tahu siapa Anda, apa tujuan Anda, dan apakah itu ada hubungannya dengannya.